Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Jumat 15 Maret 2024. Saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pada Yohanes pasal yang ke-15 ini, kita boleh melihat bagaimana penerapan dari para pengikut Kristus. Kita yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, kita yang menyatakan dirinya sebagai para pengikut Tuhan, sudah semestinya kita juga diminta untuk tinggal di dalam Tuhan. Dalam nats ini kita boleh melihat secara keseluruhan bagaimana kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau kita katakan diri kita adalah pribadi yang tinggal dalam kasih Tuhan, maka yang pertama adalah kita menuruti perintah Tuhan. Tuhan Yesuslah yang mengucapkan nats ini, bahwa jikalau kamu menuruti perintahku. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah mereka yang mau menuruti perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Kalau kita mengacu secara keseluruhan di dalam kitab suci, ada dua perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap pikiran. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Kasih adalah pokok pengajaran yang disampaikan oleh Allah. Regina Clarinda berkata, kasih Allah adalah kasih yang paling kuat yang pernah ada. Itu adalah ikatan yang menarik kita kepada Tuhan dan memotivasi kita untuk melayani Dia dengan sukses. Bagaimana Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Rujukannya jelas bahwa Allah mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang sudah diterima dalam kasih Bapa, maka sudah semestinya juga kita menerima kasih orang lain. Kita boleh juga menyampaikan atau mengasihi orang lain. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan Allah, demikian pula kita boleh mengasihi orang lain. Yang kedua, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kita orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah pribadi-pribadi yang meneladani Kristus dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana Kristus yang tinggal di dalam kasih Bapa, kita juga boleh tinggal di dalam kasih Tuhan. Terkadang memang kasih kita lah yang kepada Tuhan, yang kadang mencela-mencela, yang kadang tidak konsisten. C.S. Lewis berkata, meski perasaan kita datang dan pergi, kasih Tuhan bagi kita tidak. Tuhan tetap konsisten mengasihi kita. Sudah semestinya kita orang-orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan juga boleh menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kemanapun Tuhan menempatkan kita, kita boleh menunjukkan kasih kita kepada sesama. Mari kita mulai dari diri kita. Kita mulai hari ini untuk belajar mengasihi orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang hidup dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Kami mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.